warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Rasulullah sehingga kita pada malam yang berbahagia ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin di antara kita ini belum saling kenal dan mengenal. Kemudian daripada itu kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang kami muliakan, kepada pengurus yayasan yang kami muliakan, kepada moderator Ustaz Mulyadi yang kami muliakan, kepada para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam yang berbahagia ini sesuai dengan tema dan juga sesuai dengan yaitu bulan Rabiul Awal. Sebetulnya dari tema yang saya lihat yang diberikan oleh panitia, mungkin itu agak berat untuk saya sampaikan. Kenapa demikian? Karena membicarakan sosok Nabi Muhammad, manusia yang agung, manusia yang mulia, maka alangkah indahnya yang membicarakan tersebut adalah merupakan orang-orang yang ada kepribadian Nabi Muhammad. Maka pada malam berbahagia ini mungkin kita hanya sebagai berbagi informasi tentang sosok Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ingin berbicara tentang Nabi Muhammad, mungkin tidak akan selesai pada malam ini. Karena jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala saja memuliakan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir ke atas dunia ini, nama Nabi Muhammad telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim, baik di dalam kitab Injil, Zabur, dan Taurat dan lain sebagainya. Maka pada malam berbahagia ini saya akan coba untuk menyampaikan sedikit kisah ataupun perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti terakhir apa pesan-pesan kemanusiaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah maklum bagi kita bersama bahwasanya setiap datangnya bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kita dapati di musalla-musalla ataupun di majlis ta'lim ataupun di masjid-masjid hingga ranah yaitu perkantoran, bahkan sampai kampus-kampus menyelenggarakan tentang peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwasanya salah satu inti daripada peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu pertama kali diperingati sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah buku ataupun karangan, di dalam sebuah karya yang judulnya, karena saya tidak bisa bahasa Inggris, jadi diartikan di dalam bahasa Indonesia,
Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad dan menjadi pesan penting mendasar bagi kita bagaimana seseorang muslim kita bisa belajar sosok daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yaitu tingkah laku ataupun kepribadian beliau dalam sehari-hari. Sehingga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama yaitu Siti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saat ditanya kepada beliau oleh seseorang bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kepribadian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Rasulullah itu akhlaknya menyerupai persis seperti Al-Quranul Karim, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita artikan ialah bagaikan Al-Quran yang berjalan di dalam kehidupan. Inilah salah satu pesan penting bagi kita dan yang mendasar yang harus kita utarakan di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita cara menerapkan akhlak ataupun kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena demikian para hadirin, di saat kita membicarakan tentang masalah kejujuran, bagaimanakah kejujuran ini bisa kita terapkan di dalam masyarakat? Di saat kita membicarakan tentang amanah, bagaimanakah sifat amanah tersebut bisa kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat? Maka dari sinilah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan daripada isi Al-Quran kepada diri kita, sehingga akhlak yang dinampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Kemudian daripada itu, bagaimana diri kita untuk bisa meneladani yaitu sifat-sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam ceramah-ceramah Maulid ataupun pengajian-pengajian, mungkin kita sering mendengar yaitu bagaimana diceritakan tentang masalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diceritakan yaitu tentang kelebihan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yaitu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, bagaimana cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah-kisah yang sering diutarakan di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan sedikit pandangan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana yaitu sisi kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun pesan-pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dulu kita lihat dari sisi kerasulan. Sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernasab yaitu kepada nasab yang mulia, di mana ayah beliau bernama Abdullah dan ibunda beliau bernama Siti Aminah.
Di dalam riwayat ataupun di dalam kitab Khulasan Nurul Yakin, di situ dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernasab beliau sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam masa perjalanan beliau semenjak kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, yaitu ayahanda beliau. Dalam umur 6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkannya, yaitu ibunda tercinta beliau saat pulang daripada menziarahi ayahanda beliau, yaitu di sebuah kampung bernama Abwa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah wafat ayahanda beliau, sesudah wafat ibunda beliau, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diasuh ataupun dididik oleh yaitu kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Di mana perlu kita ketahui, Abdul Muttalib ini adalah kakek yang sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi kasih sayang yang beliau berikan yaitu kepada anak-anak beliau. Sehingga saking sayangnya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan yaitu pendidikan yang sempurna oleh kakek beliau. Diajarkan beliau yaitu cara berdagang, sehingga beliau yaitu melakukan perdagangan ke negeri Syam bersama dengan kakek beliau. Namun saat beliau berada di tengah-tengah perjalanan beliau berjumpa dengan seorang pendeta yang bernama dengan Rahibul Bahirah, sehingga diperintahkan kepada kakek beliau untuk dibawa pulang. Kenapa? Karena Rasulullah semenjak kecil itu dilihat oleh seorang rahib, sudah ada nampak tanda-tanda akan beliau akan menjadi seorang nabi. Sehingga kaum-kaum Yahudi sebelum itu mereka tidak senang dengan akan datangnya nabi akhir zaman. Namun mereka sudah mengetahui akan datang nabi akhir zaman yang berkebangsaan ataupun berketurunan daripada bangsa Quraisy. Sehingga sesudah pulangnya Rasulullah dengan yaitu kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yaitu perdagangan kali yang kedua ke negeri Syam juga, yaitu harta ataupun barang dagangan daripada seorang wanita yang terkenal di negeri Mekah pada saat itu, yaitu Siti Khadijah. Jadi Rasulullah itu melakukan perdagangan harta daripada Siti Khadijah, sehingga genaplah umur Rasulullah yaitu 25 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipinang oleh Siti Khadijah. Kenapa dipinang? Karena Khadijah itu telah melihat ataupun Khadijah itu telah mengetahui bahwasanya beliau akan menjadi nabi yang akhir zaman. Sehingga Khadijah tersebut meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umur yaitu 25 tahun Rasulullah, dan Siti Khadijah pada saat itu berumur 40 tahun. Berselang sesudah menikahnya Rasulullah dari 25 tahun dan sampai umur yang ke-30 tahun, situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah rihlah ataupun melakukan sebuah nilai-nilai spiritual, yaitu menyembunyikan diri di Gua Hira, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersepi, sehingga datanglah yaitu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu adalah merupakan ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana cara membaca, dan
Rabbiqal khalaq, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak berumur, yaitu sampai kepada yang 40 tahun. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam jangka sebelum daripada itu Rasulullah telah menyampaikan agama, namun secara sembunyi-sembunyi. Sampailah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Maka disitulah Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, sehingga diperintahkan untuk menyampaikan agama secara terang benderang. Perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak lama, yaitu lebih kurang 23 tahun. Dalam jangka 23 tahun agama yang disampaikan oleh Rasulullah, maka agama Islam ini tersebar, yaitu 2/3 belahan dunia. Maka bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan agama dalam jangka yang begitu singkat akan tetapi bisa menyebar ke seluruh dunia? Itulah dengan akhlak ataupun kepribadian Rasulullah SAW. Kalau kita lihat di dalam sejarah, ada sahabat yang kaya tetapi mau menuntun onta Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ada seorang sahabat yang bernama yaitu Umar bin Khattab yang gagah berani, akan tetapi masuk Islam tanpa disentuh oleh Rasulullah SAW. Ada yaitu seorang perempuan yang masih muda belia mau menikah dengan Rasulullah SAW. Artinya, kalau kita ingin bercerita tentang kepribadian Rasulullah mungkin kita bisa, akan tetapi suasana masa Rasulullah itu tidak bisa kita tangkap. Bagaimana Rasulullah SAW orang yang begitu gagah, masyarakat kaum Quraisy yang pada saat itu yang begitu jauh daripada peradaban, akan tetapi Rasulullah mampu merubah tanpa dengan yaitu perlawanan, pembunuhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di situ, di antara sahabat-sahabat yang paling utama memperjuangkan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca di dalam Al-Qur'an, as-sabiqul awwalun, yaitu orang-orang yang pertama daripada masuk Islam. Kalau daripada pihak perempuan, mungkin kita sering mendengar yaitu yang namanya dengan Siti Khadijah, wanita yang mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wanita di dunia ini yang mulia yang mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa taala melainkan yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Khadijah. Kemudian daripada itu juga ada beberapa yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melihat bagaimana pengorbanan daripada istri Rasulullah yaitu Khadijah, sehingga pada suatu hari Rasulullah pulang daripada peperangan dan dalam keadaan kelelahan, sehingga dilihat oleh istri beliau yang bernama yaitu Khadijah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu lelah selesai daripada peperangan?" Sehingga ditanya kepada beliau, "Apakah engkau tidak senang menikah denganku?" Kata yaitu Siti Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau pulang daripada peperangan, akan tetapi banyak sekali yaitu harta yang dikorbankan oleh Siti Khadijah, namun Islam belum juga yaitu berjaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Khadijah ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
andai kata aku telah wafat, lebih dahulu aku wafat daripada engkau, dan engkau masih memperjuangkan agama Islam, namun engkau ingin menyeberangi yaitu sungai, namun tidak ada jembatan, maka galilah yaitu perkuburanku dan ambillah yaitu tulang belulangku. Engkau jadikan jembatan sebagai salah satu cara untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan salah satu pengorbanan daripada sahabat Rasulullah. Belum lagi yaitu kita melihat bagaimana pengorbanan sahabat Rasulullah yang bernama Ammar bin Yasir. Belum kita lagi melihat yaitu bagaimana pengorbanan daripada yaitu Bilal bin Rabah. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih awal daripada masuk Islam. Pengorbanan daripada para sahabat Rasulullah itu ada yang mereka disiksa oleh kaum-kaum Quraisy, jangankan untuk melihat ataupun berbicara, ada di antara mereka itu yang tidak sanggup lagi untuk duduk. Akibat apa? Akibat yaitu siksaan daripada orang-orang Quraisy. Itu adalah merupakan pengorbanan daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun orang-orang yang hebat yang ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam perjalanan Rasulullah menyebarkan agama Islam, sehingga sampailah yaitu pada satu masa diwafatkannya yaitu isteri tercinta beliau yang bernama Siti Khadijah. Dan dalam tahun juga itu diwafatkan yaitu kakek beliau, paman beliau, yang memang paman ini adalah merupakan menjadi benteng, yaitu Abu Talib, dan Siti Khadijah adalah merupakan benteng utama Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Sehingga dengan meninggalnya Siti Khadijah, meninggalnya yaitu paman beliau Abu Talib, maka mulai saat itulah orang-orang Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi masa-masa sebelum isteri beliau hidup. Disakiti yaitu daripada sahabat beliau berbagai macam. Bahkan diceritakan di dalam kitab Nurul Yakin itu sampai-sampai Rasulullah itu dijaga oleh orang-orang Quraisy. Kapan saat pergi untuk melakukan solat, maka diletakkan yaitu kotoran-kotoran unta di tempat Rasulullah ingin melakukan solat. Sehingga dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukanlah hijrah, karena saking disakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Quraisy, dihina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Quraisy, Rasulullah melakukan hijrah, yaitu melakukan ataupun dalam bahasa Islam mencari bantuan, mencari bala tentara, yaitu ke negeri Taif. Mungkin kita sering mendengarkan negeri Taif itu. Di Taif itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada satu kabilah yang bernama kabilah Saqif. Setelah Rasulullah menjumpai yaitu kepala suku daripada kabilah Bani Saqif, ternyata apa yang terjadi? Karena Rasulullah itu pada saat itu berdua cuma pergi, yaitu dengan Rasulullah dan bersama dengan Zaid bin Harisah. Jadi Rasulullah pergi berdua, setelah berjumpai dengan kepala suku daripada yaitu Bani Saqif, ternyata mereka bukanlah mendapatkan bantuan daripada Bani tersebut. Rasulullah dengan yaitu Zaid tersebut bukan mendapat bantuan, tetapi malah Rasulullah dihina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci, dilempar Rasulullah dengan batu, sehingga diajak anak-anak, orang-orang tua untuk melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. 1 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada yaitu di Taif, kemudian kembali lagi yaitu ke Mekah. Artinya begitu pedihnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam mengembangkan agama Islam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat membawa agama, Rasulullah itu dilempar dengan pakai batu. Dilempar pakai batu dan kotoran-kotoran unta. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas masyarakat yaitu Taif tersebut. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu didatangi oleh malaikat. Dibilang oleh malaikat, "Ya Rasulullah, apakah aku runtuhkan gunung ini tersebut kepada negeri Taif tersebut?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "Jangan." Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk negeri Taif pada saat itu, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka belum tahu apa-apa. Dalam artian bagaimana perjuangan para sahabat dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu menyampaikan agama tapi disambut dengan batu. Akan tetapi kita hari ini umat Islam menyambut agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan melempar yaitu kotoran-kotoran dosa ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejauh mana kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dulu para sahabatnya dilempar pakai batu, maka setidaknya janganlah kita yaitu melempar kotoran-kotoran dosa kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan sisi daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari negeri Taif karena tidak diterima di Taif, maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan yaitu kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj dilakukan yaitu perjalanan Rasulullah Isra, perjalanan antara Mekah dengan Masjidil Haram. Mi'raj kemudian perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa yaitu kepada Sidratul Muntaha. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima yaitu perintah yaitu melakukan salat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah melakukan yaitu Isra dan Mi'raj, maka mulai dari disitulah Rasulullah diserang habis-habisan oleh orang-orang Quraisy. Diserang yaitu berbagai macam. Kenapa? Karena Rasulullah telah mulai mendakwahkan agama. Sehingga Rasulullah itu kan ada pada saat berjumpa dengan paman beliau Abu Lahab. Jadi dikumpulkan masyarakat pada saat itu setelah Rasulullah pulang daripada Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau bercerita tentang perjalanan beliau. Sehingga dijawab oleh Abu Lahab. Apa yang dijawab oleh Abu Lahab? "Ya Muhammad, celaka engkau. Engkau kumpulkan kami di sini hanya engkau bercerita tentang sesuatu yang hal yang tidak pernah diterima oleh akal, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj." Akan tetapi Rasulullah tidak menjawab. Allah sendiri yang menjawab terhadap tingkah laku daripada yaitu paman beliau yang bernama dengan Abu Jahal. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ayat itu diturunkan kepada Abu Lahab. Celaka dua tangannya Abu Lahab. Akibat apa? Akibat yaitu melanggar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah tidak membalas cacian daripada yaitu Abu Lahab ataupun paman beliau. Akan tetapi Allah sendiri yang membalas, yang mengatakan, "Celaka engkau wahai Abu Lahab dan keluarga daripada Abu Lahab." Itulah akibat orang-orang yang menghina ataupun mencaci maki daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah lebih kurang yaitu 13 tahun menyebarkan agama Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melakukan hijrah, yaitu ke negeri Madinah ataupun Yasrib. Kalau dulu Yasrib namanya, sekarang namanya Madinah. Sebelum Rasulullah datang ke Madinah, itu ada datang beberapa orang daripada Yasrib ingin masuk Islam dengan Rasulullah SAW. Padahal mereka belum pernah mengenal Rasulullah, akan tetapi bagaimana mereka bisa mau masuk Islam? Itulah karena sifat ataupun kepribadian Rasulullah SAW. Kita lihat sejarah Sayyiduna, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan masuk Islam karena kepribadian daripada Rasulullah SAW. Mendengarkan nama Muhammad saja dia ingin membunuh. Tetapi beliau begitu saat pulang ke rumah, menjumpai adik beliau sedang membaca Al-Quran. Setelah itu beliau keluar rumah ingin mencari yang namanya Muhammad. Tetapi begitu sampai di depan Nabi Muhammad SAW dibaca Al-Quran, seketika yaitu Sayyiduna Umar bin Khattab masuk dalam agama Islam. Kenapa bisa? Itulah karena akhlak ataupun karena kepribadian Rasulullah. Maka oleh karena demikian, hadirin dimuliakan oleh Allah, kenapa sekarang kalau kita bilang umat Islam selalu dicaci, umat Islam selalu dihina, boleh jadi karena akhlak kita, kepribadian kita ini tidak lagi mencerminkan daripada agama Islam itu sendiri. Karena kalau kita lihat, ingin bercerita tentang orang-orang barat, orang-orang luar yang memang bukan Islam, non-Muslim ataupun orang-orang yang beragama, mereka kagum kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Bukan apakah karena kerasulannya? Mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, akan tetapi mereka ada yang masuk Islam. Kenapa? Karena kepribadian ataupun sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yaitu kisah seorang yang ingin membunuh Nabi Muhammad, Du'sur, yang memang dia sudah berada di hadapan Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu Rasulullah selesai daripada peperangan, istirahat Rasulullah sebentar karena terlalu capek di dalam peperangan, sehingga istirahat di bawah pohon kurma. Itu ada diceritakan di dalam kitab Nurul Yakin juzuk yang kedua. Datang yaitu namanya Du'sur, itu seorang Quraisy, sudah berada di hadapan Rasulullah, sehingga ditanya yaitu kepada Rasulullah SAW, "May yamna'uka minni ya Rasulullah?" Siapa yang akan membantumu hari ini ya Rasulullah? Artinya Rasulullah dalam keadaan tidur, kemudian dipegang pedang oleh Du'sur, kemudian diletakkan yaitu di lehernya Rasulullah. Siapa yang akan menolongmu hari ini ya Rasulullah? Apa dijawab oleh Rasulullah? Allah. Maka seketika yaitu tangan Du'sur itu bergetar dan jatuh pedang ke tanah, kemudian diambil kembali oleh Rasulullah SAW, kemudian dibalas yaitu kepada Du'sur. Ditanya kepada Du'sur, siapa yang akan membantumu hari ini wahai Du'sur? Maka dijawab oleh Du'sur tersebut, tidak ada ya Rasulullah, kalau kecuali engkau memaafkanku hari ini. Maka seketika dimaafkan oleh Rasulullah SAW, dan seketika itulah Du'sur pun masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin melihat, mungkin kalau dalam keadaan kita seperti demikian, sudah kita merasa marah, bahkan dicaci bagi terhadap diri kita karena mengataskan nama agama Islam, dan arogan terhadap orang yang tidak mau masuk Islam, kita arogan sehingga dicaci maki agama Islam tersebut. Kenapa? Karena pada diri kita itu tidak ada kepribadian. Bagaimana sifat-sifat kemanusiaan yang kita tampilkan kepada masyarakat ataupun kepada orang-orang yang tidak mau menerima agama Islam. Itu adalah merupakan satu sisi daripada perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin melihat di sisi lain, yaitu di sisi sifat-sifat kemanusiaan Nabi Muhammad SAW, ataupun pesan-pesan kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Maka pada poin yang terakhir ini, saya akan coba menceritakan sedikit tentang sisi kemanusiaan daripada Nabi Muhammad SAW daripada aspek. Kenapa? Karena dari sisi aspek kemanusiaan Rasulullah, kebanyakan yaitu orang-orang barat ataupun orang-orang non-Islam itu lebih senang
membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antaranya seperti orang barat yang sering kita dengar, yaitu Will Duane, yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita ingin menceritakan tentang Nabi Muhammad yang bersifat dengan rasul, bersifat dengan kenabian, bersifat yaitu dengan mukjizat, mungkin bagi orang-orang timur adapun bagi orang-orang Islam yang menerima tentang kenabian Nabi Muhammad itu tidak ada masalah. Artinya tidak menjadi problem. Tetapi di saat ini kita bawa ke barat, ke daerah-daerah orang-orang yang tidak mau meyakini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menceritakan kepada mereka bahwasanya Nabi Muhammad adalah merupakan sosok manusia yang sempurna, sosok manusia yang agung. Maka ketika berbicara tentang aspek batiniah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mungkin cenderung tidak akan diterima oleh orang barat. Akan tetapi kalau kita berbicara yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad dari sisi kemanusiaan, mungkin ini akan mudah diterima oleh orang-orang, baik itu yang muslim ataupun orang yang bukan muslim, bahkan orang yang tidak ada agama. Kenapa? Karena di saat kita seseorang berada di tengah-tengah masyarakat, apakah non-muslim ataupun non-muslim, saat mengaplikasikan sifat-sifat kemanusiaan, orang itu tidak menilai kita agama apakah kita ataupun keyakinan apa kita. Tetapi di saat kita menampakkan sisi kemanusiaan, maka semua orang akan menerima keberadaan kita. Maka itulah yang dinampakkan ataupun yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sebatas membicarakan Nabi Muhammad itu sebagai rasul, bukan hanya sebatas Nabi Muhammad itu membicarakan sebagai nabi, akan tetapi di sisi lain juga kita harus melihat bagaimana sisi kemanusiaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam masyarakat modern sekarang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Kahfi, yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu agung bukan hanya sebatas nabi dan rasul, tetapi juga Nabi Muhammad adalah merupakan manusia biasa seperti kita. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Di mana di dalam Al-Qur'an tersebut dijelaskan, "Qul," katakan olehmu wahai Muhammad, "innama," hanya saja, "ana basyarum mislukum yuha." Di mana Nabi Muhammad mengatakan saya, yaitu Nabi Muhammad, ana bermakna saya, basyarum mislukum yuha ilayya. Saya adalah merupakan manusia biasa seperti kalian yang mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita, Al-Quran mengatakan bukan hanya saja agung sebagai Nabi dan Rasul, tapi juga beliau agung dari sisi kemanusiaan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh orang-orang barat menjadi orang yang berpengaruh di dunia, adapun Rasulullah itu menjadi manusia nomor satu yang berpengaruh di dunia, sebagaimana yang disebutkan oleh sejarawan yaitu Amerika Serikat yang bernama yaitu Michael Hart, di mana sejarawan Amerika tersebut menempatkan Rasulullah pada posisi yang pertama. Kenapa? Itulah dilihat dari sisi kemanusiaannya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kaum jahiliyah yang tidak paham akan agama, tetapi Rasulullah tidak terpengaruh dengan masyarakat kaum jahiliyah. Adat masyarakat kaum jahiliyah tidak terpengaruh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
kata sejarawan tersebut, beliau mampu yang segitu lamanya pemikiran orang-orang masyarakat kaum jahiliyah, Rasulullah mampu merubah pemikiran mereka daripada yaitu pemikiran yang tidak ada, yaitu berpenghidupan kepada yang berpenghidupan, daripada mereka yaitu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, daripada mereka tidak mengenal agama kepada mereka mengenal agama. Dari sisi kehidupan yang bersifat sekuler pada saat itu, artinya bersifat menjajah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengangkat dan merubah hal tersebut. Masyarakat kaum jahiliyah pada saat itu sangat, yaitu tidak senang yang namanya dengan anak perempuan. Tidak senang di dalam keluarga bila mana lahir seorang anak perempuan. Karena dalam anggapan mereka, anak perempuan ataupun perempuan tersebut menjadi malapetaka di dalam kehidupan. Akan tetapi dengan datangnya Rasulullah mengangkat harkat daripada martabat seorang wanita tersebut. Bagaimana masyarakat pada saat itu yang lemah, yang tidak ada kekuatan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat mereka yang dari suku bersuku tersebut, siapa yang kuat dia yang berkuasa, maka dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disetarakan semuanya. Artinya apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semuanya sama, terkecuali ialah amal ibadah kita. Antara laki-laki dan perempuan disamakan. Kedudukan kita semuanya sama, kecuali yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mengkaji yaitu aspek kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat penting bagi diri kita. Mungkin kalau kita ingin berbicara tentang mukjizat, kalau dengan perkembangan zaman ini mungkin agak sulit orang menerima membicarakan tentang kelebihan Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita membicarakan tentang aspek-aspek yaitu kemanusiaan, maka cenderung orang lebih mudah menerima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an sendiri pun telah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi Muhammad ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Islam rahmatan lil alamin, itulah dia. Dengan menampilkan ataupun dengan menampilkan aspek-aspek kemanusiaan, sifat-sifat Rasulullah, maka Islam ini akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak mesti yaitu kepada orang Islam saja, karena dalam agama Islam itu semua diatur. Mulai daripada orang Islam, yang bukan Islam, bahkan sampai binatang, bahkan sampai kepada tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi, itu diatur di dalam agama Islam sedemikian indah agar tatanan kehidupan itu terarah kita semuanya. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat itu bukan hanya semata-mata bagi umat Islam saja, akan tetapi bagi yang lain pun juga akan mendapatkan rahmat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yaitu mengikuti bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah beliau contohkan. Karena kalau kita ingin kembali kepada Al-Quran, umpamanya ingin mempraktekkannya, mungkin di antara kita ini tidak terlalu paham. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu beragam daripada tafsir dan pemahaman. Akan tetapi dengan adanya yaitu sosok Rasulullah, itu menjadi terjemahan daripada Al-Quran itu sendiri, sehingga kita bisa mempraktekkan dan menjalankan sifat-sifat Rasulullah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Namun demikian, mungkin orang beralasan itu karena Rasulullah yang mulia, tidak mungkin bisa kita ikuti. Yang diperintahkan di sini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah ittaqullah mastata'tum,
bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuatlah apa yang kamu sanggup. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah secara sepenuhnya ataupun bukan secara totalitas, tetapi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sejauh mana kita sanggup untuk mengikuti jejak-jejak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seluruhnya. Mungkin untuk mengikuti seluruhnya bagaimana yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad kita tidak sanggup. Tetapi yang diperintahkan kepada kita adalah sejauh mana yaitu yang kita sanggup untuk ikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena membicarakan tentang aspek kemanusiaan kepada masyarakat generasi-generasi muda juga sangat penting. Bukan hanya saja dipahami oleh orang-orang Islam saja, tetapi untuk kita bisa memberi bukti bahwasanya kita kagum kepada Nabi Muhammad bukan hanya sebatas yaitu dia seorang rasul, bukan sebatas dia harus kita ikuti, tetapi kita kagum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah merupakan manusia yang sempurna, yang memiliki kemanusiaan yang sempurna kepada makhluk-makhluk yang lain. Sehingga ada seorang sejarawan yaitu yang muslim mengatakan di dalam sebuah syairnya yaitu Yunus Imri, beliau mengatakan bahwasanya Tuhan bisa engkau ingkari, akan tetapi Nabi Muhammad tidak bisa engkau ingkari. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mungkin orang bisa yaitu tidak menerima. Ada orang yang mengatakan tidak adalah, ada yang mengatakan adalah bagi yang mereka yang beriman. Akan tetapi kata Yunus Imri, tetapi kalau Nabi Muhammad tidak bisa engkau ingkari. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah merupakan manusia yang pernah hidup di dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga bisa dilihat bagaimana watak dari bersikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi catatan sejarah, baik itu di barat ataupun di timur, baik itu di dalam catatan orang muslim ataupun bukan orang-orang muslim. Inilah aspek-aspek kehidupan ataupun sifat-sifat kemanusiaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Begitu juga ada sebuah kisah yaitu tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berjumpa dengan seorang Arab Badui. Kalau orang Arab Badui itu adalah orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan. Sehingga mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Badui itu karena Rasulullah adalah menampakkan sifat-sifat kemanusiaan, ditanya oleh orang Arab Badui, "Siapa kamu?" Maka kata orang Arab Badui itu, kata Rasulullah ataupun kata Nabi, "Saya adalah Nabi pembawa risalah." Kemudian Arab Badui itu mengatakan lagi, "Siapa yang mengutusmu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuhan yang Maha Esa." Kemudian Arab Badui itu mengatakan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau bawa?" Itulah yang dipertanyakan oleh orang-orang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ataupun mengatakan beliau adalah utusan Tuhan dari Tuhan yang Maha Esa, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa yaitu pesan-pesan kemanusiaan. Secara mendasar ada beberapa pesan kemanusiaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pesan-pesan kemanusiaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjunjung tinggi yaitu ikatan kekeluargaan. Itu sangat ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu." Siapa saja yang beriman dengan hari akhirat. Jangan hanya semata-mata kita mengatakan orang Islam, siapa saja yang mengatakan beriman dengan negeri akhirat, beriman dengan Allah, maka hendak dia memuliakan tetangga, maka dia hendak memuliakan keluarga. Itu adalah merupakan salah satu pesan-pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan
yaitu al-mu'minu kal jasadil wahid. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu seperti tubuh yang satu. Bagaimana tubuh yang satu? Di saat ada saudara kita yang muslim yang mengalami musibah ataupun penderitaan, maka kita pun juga ikut menderita. Itu adalah merupakan salah satu pesan-pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pesan ini mungkin sudah mulai redup pada diri kita bagi umat-umat Islam sekarang. Maka mari kita kembangkan kembali, kita hidupkan kembali sifat-sifat kemanusiaan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah mengakhiri daripada pertumpahan darah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengakhiri pertumpahan darah, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi yaitu saling benci membenci antara sesama muslim. Lebih-lebih lagi ini sesama muslim melakukannya yaitu pertikaian, pembunuhan, maka itu akan membuatkan sia-sia daripada kita. Kemudian pesan-pesan yang ketiga daripada Rasulullah yaitu harus memberi rasa aman kepada sesama muslim. Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang memberi keselamatan kepada muslim yang lain. Min lisanihi, baik yaitu dengan lisannya, wa yadihi, dan dengan tangannya. Kemudian yang keempat dan yang kelima, pesan-pesan daripada Rasulullah yang bersifat kemanusiaan adalah melawan yaitu berhala dan mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditawarkan yaitu kepada paman beliau agar yaitu diberikan Nabi Muhammad untuk dibunuh dan ditukar dengan anak muda, sehingga turunlah yaitu Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an surah Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin, dan juga turunnya ayat Al-Qur'an qul huwallahu ahad Allahus samad, yaitu adalah merupakan mengajak oleh Rasulullah untuk melawan berhala dan mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 poin yang pesan-pesan Rasulullah yang sangat mendasar, 3 poin yang utama ini sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah, yaitu jangan sampai memutuskan yaitu hubungan kekeluargaan, jangan sampai terjadi yaitu pertumpahan darah antara sesama muslim, dan memberi perlindungan antara satu muslim dengan muslim yang lain, min lisanihi wa yadihi, baik yaitu dengan lisannya, wa yadihi, dan dengan tangannya. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara beberapa pesan kemanusiaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak yaitu pesan-pesan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak bisa kita uraikan secara panjang lebar. Di antara yang lain adalah merupakan di dalam masyarakat kita harus menjunjung tinggi sifat-sifat kemanusiaan dan menghargai yaitu orang-orang yang berada di bawah kita. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah merupakan orang-orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itulah merupakan di antara pesan-pesan sifat kemanusiaan. Dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa kita uraikan secara lengkap, berhubung waktu pun sudah bagaimana dia. Hanya sekian yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanyakan tapi belum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hati-hati mungkin
Sebetulnya merayakan Maulid itu tidak sebatas yaitu 4 bulan. Karena Nabi Muhammad itu kan rahmat. Jadi rahmat sebagus-bagusnya yaitu setiap saat dan setiap waktu. Mungkin tradisi di Aceh sebagaimana yang diceritakan oleh guru-guru kita itu kerajaan dulu sampai yaitu 4 bulan karena rasa syukur. Tetapi kalau di daerah-daerah yang lain seperti keturunan Bani Alawin ataupun zuriat-zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sebatas 4 bulan, bahkan mereka itu sepanjang tahun mereka merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di bulan 12 Rabiul Awal, bahkan di bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan yang keturunan Bani Alawiyin itu mereka melakukan yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di Aceh itu menjadi tradisi yaitu selama 4 bulan karena itu ada kisah yang diceritakan oleh guru karena pada kerajaan kalau nggak salah saya Iskandar Muda ya kalau nggak salah saya itu sebagai rasa syukur kepada keselamatan negeri sehingga dilakukanlah yaitu perayaan Maulid Nabi selama 4 bulan. Namun pada hakikatnya itu tidak terbatas yaitu kepada 4 bulan. Karena mengucapkan rasa syukur kita boleh yaitu di bulan Ramadan ataupun di 2 bulan Ramadan. Karena kan Nabi Muhammad itu lahir di hari Senin. Nah, sehingga diceritakan, kenapa engkau berpuasa ya Rasulullah pada hari Isnin? Nah, dijawab oleh Rasulullah, karena hari Senin adalah merupakan hari di mana aku dilahirkan. Jadi Rasulullah melakukan puasa setiap hari Senin. Jadi kan setiap hari Senin itu kan tidak terbatas kepada 4 bulan. Sepanjang masa hidup beliau merayakan yaitu mengingat masa-masa kelahiran beliau. Ya, mudah-mudahan seperti demikian. Misalkan 3 bulan tetapi tidak melakukan sholat, apakah itu sah atau tidak sah? Kalau tidak melakukan salat memang rata-rata yaitu perayaan Maulid banyak orang kebiasaan meninggalkan sholat, kan? Namun secara yaitu perayaan sebagai sedekah mungkin itu mendapatkan amal ibadah. Tetapi di sisi yang lain, karena itu bukanlah sesuatu kewajiban, maka kewajiban ini jangan ditinggalkan. Maka alangkah, artinya hampir kita bisa menganggap seperti pendapat orang-orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah lah kan, hampir sama, hampir kita setuju. Kenapa? Karena kita merayakan Maulid tetapi kita merusak citra Islam itu sendiri dengan meninggalkan sholat. Itu kan kebiasaan mungkin sebagian daerah dari zuhur sampai asar, itu kan ada sampai sholat zuhur tidak ada dan sampai sholat asar tidak ada. Artinya meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang sunat itu adalah merupakan satu perbuatan yang sia-sia. Tetapi pahala dari segi sedekah dapat, tetapi mungkin untuk mengambil manfaatnya mungkin itu agak sedikit. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Jadi sholat adalah merupakan hal yang utama yang harus kita lakukan. Nah, artinya orang gerakan Maulid tapi hanal semayang sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi janganlah yaitu berbuat hal yang sunat tetapi kewajiban ditinggalkan. Sehingga ada pendapat daripada ulama
termasuk orang yang mendapat tipuan dalam ibadat. Tahu tipuan? Artinya kena pengu. Orang yang gurur, tertipu dalam beribadat, gemar berbuat sunat tetapi wajib ditinggalkan. Walaupun gede fahala dapat, tapi mungkin fahalanya hanya kecau. Karena meninggalkan solat. Karena solat adalah merupakan hal yang utama. Mudah-mudahan seperti demikian. Bagaimana orang yang memakan makanan yang tidak baik itu, yang uang pembeli itu yang tidak baik, misalnya uang bagi kuliah atau korupsi, itu yang sudah kandungnya pengi kayak korupsi. Aku tanya yang dulu makanannya saya mau goreng ini. Punya kaurinya kan kah mungkin ada yang nekauri mulut nyopeng halu bukan halu. Nah, kan mungkin kayak poh kan. Cuman mana kalau seandainya nya kada depu deganyan adalah pengedar sabu-sabu. Gerakan maulid sih. Kada depu. Adapun ka masyhur urang pegang. Patinya beda aja. Nah, karena antara pandangan fikih dengan tasawuf itu berbeda. Jadi punya fikih punya kata tanya, nya berarti pada tinggal. Tidak punya ada hari berarti kebah. Karena punya fikih hampir tanya. Kan? Tapi berbeda dengan tasawuf. Kan punya tasawuf itu dipertanyakan. Kan artinya punya dalam pandangan ilmu tasawuf disebutkan di dalam kitab Tariqah Usul, yaitu kitab yang membahas tentang masalah Bani Alawin. Jangankan hasil daripada harta yang haram, tadupu mentang di sinangge perang, genyan adalah merupakan orang yang bekerja di satu tempat yang tidak diridhai oleh agama, nyamentang hang getungli. Ada itu Habib diceritakan di sini saat beliau pergi ke pasar ingin belanja. Jadi waktu yang oleh belanja kena punah ni tak ada pekantong. Naureng. Jadi orang tersebut mengatakan kepada Habib, ya Habib, dah lumpuh deh tahronio barang-barang bawaan belanja ro. Gejo. Begitu oleh gejo di dalam perjalanan merupakan naureng. Gepegang, hai Habib. Kepun iu baganya, nipua baganya. Genyan, nyan adalah orang yang bekerja di tempat yang hanaga dulu. Seketika aju yang tengah dipuanya yang disedekahkan. Yang dalam pandangan tasawuf. Berbeda dalam pandangan fikih. Memang kada ada puah, maka hanya saja. Maka mungkin di saat dia tengok ada perayaan Maulid ramai-ramai lagi ada yang barunya drone bu yang dagonya pula. Dari harta hari ataupun hari. Maka mungkin ada yang jadi lihat secara zahir dalam pandangan fikih. Tak kalang yang taat ibadat. Ada saja. Karena disebutkan di dalam kisah-kisah yang lain, karena ada itu kisah Imam Syafi'i nepajuh makanan yang saat berada di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang dijawab oleh beliau? Karena pekan kepajuh bu, karena makanan yang berada di tempat orang-orang soleh itu akan menjadi obat, menjadi berkah. Maka Imam Syafi'i waktu itu pada rumah Imam Ahmad bin Hanbal lagi pajah makanan. Kenapa? Kan bak rumah orang saleh, bak rumah orang taat, dan makanannya akan menjadi obat dan keberkahan. Mudah-mudahan seperti demikian. Yang mana mungkin sama pulang kasih dari
Kita mengira itu sudah kembali bisa dan kehidupan kita menjadi bukan anji dari beberapa sponsor kita memberi mungkin berada karena tidak satu mungkin berdermawan ya ke hai lagi hawa guna sih dari segi berdoa mungkin yang sedekah dadanya cuma dari pemberian gak nyampe kan. Nah di saat harta halia yang bercampur dengan harta yang haram maka di sini kan dianggap kepada harta syubhat. Jadi syubhat di dalam pandangan agama adakah baiknya untuk ditinggalkan. Karena memakan daripada harta yang syubhat yang dapat menarik kitanya kepada hal-hal yang tidak baik. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan idza dakhalal haram yang kharajal haram. Jadi menyaitamang dalam tubuh tanyonyo hasil daripada yang haram, nanti akan ditebi kepada tempat yang haram sih. Jadi dalam kitab Tariqatul Usulnya, nah ibarat kitab namanya Izzi, Gizi ataupun yang ditanyakan dalam bahasa Indonesia gizi. Gizinya adalah merupakan saripati daripada makanan. Di sini yang akan berada di dalam tubuh kitanya. Bila mana le daripada yang haram, makanya akan ditarik dia kepada tempat yang haram. Tapi bila mana dalam tubuhnya tanya le makanan yang halal, makanya akan ditarik katanya itu kepada tempat yang halal. Tapi saat mesti kan kamu kelihatan kita dari mau memang kerja kan nggak mau berhenti yang ada. Tapi kalau jaga ini kita juga bumbu dia atau kadang-kadang ada yang jualan itu juga berarti tak nggak kalau kan sampai mengerti formal itu tidak. Ini masalah namanya kan sisi lain nih. Jadi mesti draw nih kayakinnya hana halal. Maka draw ben apa jauh? Ya kamu wazirnya atas hana halal. Kami tidak akan yakin, sang ragu. Maka lebih baik ditinggalkan. Oh, hana kan pada fikir umpamanya ada kaiber tanggung ada apa juga. Ada efek jentik duduk untuk pak diri pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Yeah.